Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Mira untuk kita mempelajari bersama mata pelajaran PPKN ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Ridwan memimpin doa untuk teman-temannya. Oke, terima kasih Ridwan sudah mau memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, di pertemuan pembelajaran virtual kelas kali ini, apakah ada yang tidak hadir? Oke, Raka tidak hadir karena sakit. Oke, ada lagi? Siska tidak hadir. Oke, sakit juga ya. Oke, kita doakan bareng-bareng ya biar Siska dan juga Raka bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa bertemu di pembelajaran virtual kelas bersama kita semua dalam kondisi sehat semua, dan semoga kita juga sehat-sehat semua terus ya. Oke, terima kasih atas doanya. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi kepada kalian semua berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, alangkah lebih baiknya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian nanti akan bisa memahami ataupun mendalami tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, yang kedua, kalian mampu untuk mendeskripsikan bagaimana sih kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, kalian nanti akan menganalisis terkait dengan faktor penghambat dan pendorong persatuan dan kesatuan bangsa itu apa aja sih gitu ya. Nah, dan yang keempat, kalian nanti akan menganalisis juga sikap atau perilaku yang ditampilkan, yang seharusnya ditampilkan untuk mengamalkan biar munculnya nih atau agar terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa serta mampu mewujudkan Indonesia yang utuh seperti itu ya. Oke. Nah, agar kita lebih semangat nih dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menampilkan salah satu lagu dan juga kita boleh ikut bareng-bareng bernyanyi untuk lagu nasional ya. Pasti kalian tahu semua kan terkait dengan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, kita perdengarkan dan juga boleh kita nyanyi bareng-bareng ya untuk lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa, dan kalian pahami juga ya lirik di dalam lagu tersebut. Oke? Oke, terima kasih untuk
kita nyanyi bersama-sama ya. Alhamdulillah, semoga membangkitkan gairah kita semua memahami bagaimana sih cara untuk bisa bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Tadi ada lirik satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, hal tersebut berarti harus kita maknai nih. Bagaimana sih cara kita untuk bersatu? Bagaimana untuk menciptakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, untuk memaknai hal tersebut nih, ada 3 yang melatar belakangi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada tekad bangsa Indonesia. Gimana sih tekad bangsa Indonesia untuk menginginkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, untuk itu muncullah yang dinamakan Sumpah Pemuda ya. Terus juga satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dari lirik lagu tersebut itu memberikan suatu motivasi tersendiri untuk bangsa Indonesia mau untuk bersatu dan juga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengapa sih Indonesia ini pengen bersatu? Ada yang tahu kah? Oke, terima kasih buat Nazriel. Oke, Nazriel. Ya, mengapa negara Indonesia mau bersatu? Ya, betul ya tadi, karena persatuan dan kesatuan bangsa sudah terwujud di dalamnya, maka keutuhan negara Republik Indonesia itu harus tetap terjaga gitu. Nah, bagaimana sih cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Muncul lagi dari sikap kita sendiri seperti itu ya. Nah, apa nilai yang harus diamalkan lantas ya untuk bisa menghasilkan persatuan dan kesatuan bangsa itu sehingga terwujudlah keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu nilai apa coba? Ada yang tahu? Ya, nilai Pancasila yang bisa membuat kita nih bersatu atau mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian tahu kan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang plural, negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat kita harus mau untuk bersatu gitu, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kalian sendiri dari diri pribadi tidak mau untuk bersatu dan menghargai setiap perbedaan itu, ya maka persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara Indonesia sampai saat ini tidak akan bisa terwujud gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kalian akan mempelajari makna dari persatuan dan kesatuan bangsa. Apa sih itu persatuan? Ada yang mau menjawab? Oke, persatuan itu memiliki konotasi yang dimana hal yang disatukan gitu. Bermacam-macam tadi agama, ras, suku yang disatukan karena rasa ingin bersatu. Tadi ya dimaknai dari lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita. Nah, seperti itu ya. Terus juga kalau makna dari kesatuan, kalau kesatuan itu terbinanya persatuan bangsa sehingga melahirkan kesatuan gitu. Makanya kenapa yang namanya persatuan dan kesatuan tidak dapat dipisahkan, dalam artian kenapa sih harus persatuan dulu ya, karena persatuannya dulu nih, rasa ingin bersatunya dulu dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, akhirnya melahirkan suatu kesatuan yang utuh. Nah, menciptakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu ya yang dimaknai. Oke,
Selanjutnya yaitu kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di dalam di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada suatu penegasan di dalam pembukaan, yaitu alinea keempat, yang mana dalam upaya membentuk suatu Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, hal ini merupakan salah satu hal yang ditegaskan bahwa negara Indonesia ini adalah suatu negara yang satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu terciptanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa ini merupakan salah satu tujuan untuk melahirkan suatu negara Indonesia yang utuh. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada beberapa pasal yang mengatur terkait dengan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Ada pasal 1 ayat 1, ada juga pasal 18 ayat 1, ada pasal 18B ayat 2, ada juga pasal 25A dan pasal 37 ayat 5. Nah, itu adalah rangkaian ataupun salah satu beberapa hal yang menjadi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar atau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang menjadi beberapa faktor nih, ada faktor penguat dan ada juga faktor penghambat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, sebelum Ibu menyampaikan nih beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, kalian bisa menganalisis sendiri terlebih dahulu untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Yang mana sih faktor pendorong, yang mana sih faktor penghambat menurut kalian? Ibu kasih clue ya, intinya dari 3 faktor pendorong itu ada yang tadi Ibu sampaikan, yaitu Sumpah Pemuda, ada juga Pancasila, ada juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hal tersebut adalah merupakan faktor-faktor pendorong. Nah, ada pula faktor penghambat. Silakan kalian analisis dan nanti ada penjelasannya seperti apa untuk setiap faktor-faktornya. Kalian bisa menemukan sendiri, kemudian kalian bisa menganalisis dari berbagai macam sumber untuk bagaimana sih faktor pendorong dan penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta harus seperti apa ya sikap yang seharusnya kita amalkan, kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari untuk terciptanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa, sehingga melahirkan keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti pengerjaannya kalian bisa melakukannya ataupun mengirimkan hasil analisis kalian terkait dengan faktor pendorong dan penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta sikap yang harus diamalkan untuk mencapai Persatuan dan Kesatuan Bangsa itu di dalam Google Classroom ya. Ibu sudah menyediakan classwork-nya di Google Classroom. Silahkan kalian untuk mensubmit hasil kerja kalian terkait dengan 3 faktor pendorong, dan juga silahkan cari sebanyak-banyaknya terkait dengan faktor penghambat juga ya untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Selanjutnya ada sikap atau perilaku yang diamalkan atau harus ditampilkan untuk untuk menjadikan negara Indonesia ini bersatu seperti itu dan terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu ya untuk tugasnya. Silahkan nanti disubmit di Classroom. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu rasa cukup sekian. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan
dan ditunggu pengerjaan untuk tugas yang tadi telah Ibu sampaikan dan sudah Ibu share juga di classwork untuk di classroomnya ya. Jadi silahkan disubmit, silahkan untuk dikerjakan dulu baru disubmit ya. Jangan sampai disubmit tapi nggak dikerjakan, gimana ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Silahkan, ayo siapa yang mau memimpin doa? Yang tadi selain Ridwan, silahkan ada yang memimpin doa untuk penutup? Oke, silahkan Bagas. Oke, terima kasih Bagas udah mau buat memimpin doa buat teman-temannya. Semoga pembelajaran yang kita pelajari di pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan juga memberikan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami pelajaran tadi dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.